Di rumah Anis, mereka berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka menonton materi mengenai Kerajaan Malaka di laptop. Seusainya, mereka tampak lega dan membiarkan keheningan melanda saat mereka sibuk dengan dunia sendiri. Guys, kalian pada tahu film ini nggak? Film yang pemeran utamanya masuk ke dunia lain. Pada suatu saat, dia beneran masuk ke dunia lain, terus dia bisa balik lagi. Serius, gila banget. Lah tuh, lagi nyetel apaan? Gue juga gak tahu tiba-tiba mulai sendiri. Ah, ya bener aja. Masa laptop bisa beroperasi sendiri? Serius gue berani sumpah. Kok makin kenceng sih? Mantep Tar. Jangan hibur aku tuh, aku masih kaget. Guys, pulang yuk. Udah jam berapa nih? Semua kembali ke rumah masing-masing, terutama Restu. Ia sedang berada di kamarnya, bermain ponsel untuk mengaktifkan media sosialnya. Di tengah keheningan ruang itu, suara ketukan pintu terdengar. Siapa sih? Dapat tuanku. Ah, ini apa-apaan? Ini pasti semuanya cuma mimpi. Kau di mana saat Malaka runtuh? Jangan biarkan sejarah dikubur. Jangan biarkan pengkhianatan terjadi lagi. Pada akhir abad ke-14, Parameswara, seorang pangeran dari Palembang, melarikan diri dari serangan Majapahit yang menaklukkan Singapura. Setelah beberapa waktu menetap di Temasek, Singapura, ia melanjutkan pelariannya ke utara dan tiba di sebuah perkampungan nelayan kecil di pesisir barat Semenanjung Melaya. Menurut legenda, saat beristirahat di bawah pohon Melaka, Parameswara menyaksikan seekor pelanduk yang berhasil mengalahkan anjing pemburunya. Melihat keberanian hewan kecil itu, ia menganggap tempat tersebut memiliki pertanda baik dan memutuskan untuk mendirikan kerajaan di sana, menamainya Malaka, sesuai dengan nama pohon tempat ia berteduh. Lokasi Malaka yang strategis di Selat Malaka menjadikannya titik pertemuan penting bagi jalur pelayaran antara India dan Tiongkok. Dalam waktu singkat, Malaka berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia. Untuk memperkuat posisinya, Parameswara menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Ming di Tiongkok. Pada tahun 1411, ia bersama rombongan kerajaan mengunjungi Kaisar Yongle dan menerima pengakuan resmi sebagai penguasa Malaka. Pengakuan ini memberikan perlindungan dari ancaman kerajaan lain, terutama Siam. Setelah memeluk Islam, Parameswara mengganti namanya menjadi Iskandar Shah, dan Malaka pun berkembang menjadi Kesultanan Islam yang berpengaruh di Asia Tenggara. Kesultanan Malaka menjadi pusat penyebaran Islam dan budaya Melayu, serta memainkan peran penting dalam sejarah kawasan ini. Parameswara merupakan raja di Palembang. Beliau enggan membayar ufti kepada Raja Jawa. Wakil kerajaan Majapahit telah menghantar tentara untuk menghalau Parameswara dari Sumatera. Ampun tuanku. Gerangan apakah Tuan hamba menghadap beta? Tentara Majapahit telah datang menyerang karena tuanku enggan membayar ufti kepada mereka. Apa? Tentara Majapahit? Beta sudah menyangka kehadiran mereka. Pembesar! Iya, tuanku. Arahkan semua pendekar kita untuk bersiap. Iya, tuanku.
Ampun tuanku, kita harus berundur sekarang juga. Beta pantang mundur. Tetapi angkatan tentara Majapahit terlalu besar, ramai pendekar kita yang telah berkorban. Baiklah, arahkan semua pendekar kita untuk bermundur. Menerima arahan, tuanku. Para Meswara sudah menjangka kedatangan tentara Majapahit. Beliau telah melancarkan serangan mempertahankan wilayah Palembang. Tentara Majapahit terlalu kuat, namun para Meswara tetap ingin berjuang hingga ke ujung nyawa. Setelah mendirikan Malaka, para Meswara menghadapi tantangan untuk memperkuat legitimasi dan memperluas pengaruhnya. Hubungan diplomatik dengan Tiongkok telah terjalin, namun pengaruh Islam yang berkembang di wilayah sekitarnya mendorong para Meswara untuk mempertimbangkan konversi agama sebagai strategi politik dan sosial. Wahai para pembesar, sudah lama kita menyaksikan penyebaran agama Islam di negeri-negeri lain, seperti pedagang daring, pasai dan juga gujarat, bukan hanya membawa barang dagang, tetapi dia membawa ilmu dan keimanan. Apakah ini saatnya untuk kita mengikuti jejak mereka? Tuan, kini pedagang muslim telah singgah di Malaka. Mereka menghormati budaya kita, namun akan lebih baik jika kita tidak berbagi keyakinan. Dengan memeluk Islam dan mengambil nama Iskandar Syah, para Meswara memperkuat posisi Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Konsolidasi kekuasaan dilakukan dengan mengadopsi struktur pemerintahan Islam, mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan Muslim, dan menjadikan Malaka sebagai pusat pembelajaran agama dan budaya Melayu Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah 1459 sampai 1477, Kesultanan Malaka mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya meluas hingga mencakup Pahang, Kampar, dan Siak. Hubungan diplomatik dengan dinasti Ming diperkuat melalui pernikahan Sultan dengan putri Hang Lipo. Malaka menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kabarkan padaku tentang perkembangan negeri kita ini. Ampun tuanku, perdagangan di pelabuhan Malaka semakin ramai. Pedagang dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara berdatangan membawa berbagai komoditas. Bagus, kita harus menjaga keamanan dan keadilan agar mereka merasa aman berdagang di sini. Tuanku, armada kita berhasil mengamankan perairan dari perampok dan ancaman luar. Jalur perdagangan kini lebih aman. Yang baik Laksamana, pastikan keamanan tetap terjaga. Setelah wafatnya Sultan Mansur Syah, putranya Sultan Alauddin Riyayat Syah melanjutkan pemerintahan. Di bawah kepemimpinannya, Malaka tetap makmur dan stabil. Bendahara, bagaimana kondisi negeri kita saat ini? Ampun tuanku, negeri dalam keadaan damai. Para pedagang terus berdatangan dan rakyat hidup sejahtera. Terus upayakan keadilan dan kemakmuran rakyat. Kita harus menjadi teladan yang baik bagi negeri-negeri yang lain. Di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riyayat Syah, Malaka tetap menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, hingga akhirnya mengalami kemunduran akibat serangan Portugis pada tahun 1511. Setelah mencapai puncak kejayaan, Kesultanan Malaka mulai mengalami kemunduran akibat intrik politik, korupsi, dan kelemahan kepemimpinan. Sultan Mahmud Syah yang naik tahta pada usia muda menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan stabilitas kerajaan. Wahai pembesar, bagaimana keadaan negeri kita untuk saat ini? Ampun tuanku, perdagangan masih berlangsung, namun ada laporan tentang tidak kepuasan di kalangan pedagang dan rakyat. Apa penyebabnya? Beberapa pejabat kerajaan diduga menyalahgunakan kekuasaan dan menerima suap, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan menyelidiki dan mengambil sikap tegas. Namun, tindakan Sultan Mahmud Syah justru memperburuk keadaan.
Ia mengeksekusi bendahara Tun Mutahhir dan keluarganya atas tuduhan pengkhianatan yang kemudian diketahui tidak berdasar. Keputusan ini menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan bangsawan dan rakyat. Tuanku, kapal-kapal asing mulai terlihat di perairan kita. Mereka tampaknya berasal dari negeri yang jauh. Siapkan pertahanan. Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan kita direbut oleh mereka. Pada tahun 1511, armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka. Pertahanan yang lemah dan kurangnya persatuan di antara pasukan menyebabkan kota jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Syah melarikan diri dan berusaha merebut kembali Malaka, namun usahanya tidak berhasil. Setelah mencapai puncak kejayaan, Kesultanan Malaka menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal dan ancaman dari bangsa asing. Pada tahun 1511, Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut Malaka, pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Wahai pembesar, bagaimana keadaan negeri kita pada saat ini? Ampun tuanku, armada Portugis telah mendekatkan ke pelabuhan kita dengan kekuatan besar. Mereka bersiap untuk menyerang. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapkan pertahanan dan keamanan kota. Kita akan memberikan seluruh upaya untuk mempertahankan kerajaan Malaka. Kejatuhan Malaka menandai berakhirnya era kejayaan Kesultanan Malaka dan awal dari dominasi Portugis di wilayah tersebut. Peristiwa ini juga memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Demak dari Aceh yang berusaha mengusir Portugis dari wilayah mereka. Restu kembali berada di kamarnya, termenung sejenak karena tidak menyangka hal yang dialaminya memasuki peradaban kehidupan kerajaan Malaka. Dia mengambil ponselnya, berencana ingin mengabari kawannya, namun dia terhenti. Aul, kamu percaya nggak kalau misalkan manusia itu bisa masuk dunia lain? Kalau ada buktinya sih, aku percaya. Iya, aku ngalamin hal kayak gitu. Kan waktu itu aku lagi dalam kamar. Terus tiba-tiba ada orang yang ngetok pintu. Aku buka dong pintunya. Dan ternyata pas dibuka udah banyak orang-orang yang pakai baju adat khas Melayu gitu. Terus tiba-tiba aku udah dalam kerajaan Malaka. Terus aku jadi Raja Malaka deh. Yang bener. Kalau aku jadi prajuritnya Gotalo. Kok? Restu menoleh ke Aulia dengan ekspresi terkejut sekaligus bingung. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Apakah Aulia mengalami hal yang sama?